Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bahas penggunaan dari SQL Map. SQL Map ini adalah tool untuk scanner SQL injection yang lumayan komprehensif ya, untuk ngetes beberapa tipe tentang SQL injection, di mana dia bisa tes web application, satu link menggunakan beberapa metode vulnerability SQL injection, kayak contohnya boolean based, error based SQL injection, union based, time based, dan lain sebagainya. Satu link bisa kita tes menggunakan beberapa metode secara bersamaan, dan toolsnya ini lumayan komprehensif juga. Ada beberapa opsi yang sangat membantu untuk tes SQL injection. Nanti ada dokumentasinya ya, kalau masalah itu di manual ini, manual wiki ini. Saya baca-baca ini introduction sebagainya. Oke, untuk penggunaan SQL Map ini kita bisa langsung clone repositorinya. Ini menggunakan Python, bisa kita clone, terus kita jalankan menggunakan Python, atau kita install as binary. Untuk kali ini kita akan menggunakan Kali Linux. Untuk demonya di Kali Linux udah pre-install ya, jadi kita nggak perlu menginstal SQL Map version. Ini menggunakan untuk Kali Linux 2025 ini menggunakan version 1.9.4. Kalau misalnya ingin menggunakan versi yang terbaru, bisa diupdate, atau bisa langsung menggunakan yang repository tadi, clone repository SQL Map-nya. Bisa update-nya itu bisa lebih frequently gitu. Di sini kita bisa type help dulu, SQL Map. Ini help untuk yang versi simpelnya. Untuk penggunaannya kita bisa lihat di helpnya, ini versi simpelnya. Kemudian yang versi lebih lengkapnya itu kita bisa type SQL Map hanya 2 kali. Ya, ini lebih lengkap. Ini sebenarnya udah ada di wiki ya. Kalau misalnya mau lihat yang lebih enak lagi tanpa menggunakan konsol ini, untuk nyoba-nyoba misalnya dual screen gitu, kita bisa buka wikinya. Ini ya, di sini. Nah, ini nanti ada option-optionnya, ini bisa kita cek satu-satu. Nanti kita bahas beberapa yang basic aja ya nanti di video ini. Oke, kita langsung aja. Di sini ada saya menggunakan Kali Linux ini. Terus untuk targetnya menggunakan Metasploitable. Metasploitable itu bisa di download di download sini, atau terserah, nanti ada versi Dockernya, ada versi VirtualBox-nya gitu ya. Tinggal kita install. Itu untuk targetnya. Jadi kita pakai Metasploitable. Di sini udah saya run Metasploitable dan Kali Linux, dua-duanya menggunakan bridge adapter. Ini kalau misalnya di wifi rumah ya, nggak masalah pakai bridge adapter. Kalau misalnya kita di kantor atau di public wifi, ini sebaiknya menggunakan NAT supaya nggak terlihat dua mesin kita, karena Metasploitable itu sangat
rentan dan sangat banyak vulnerability. Ini fungsinya hanya untuk target praktis ya, nggak rekomend untuk diekspos ke publik. Kalau misalnya di rumah nggak masalah, tapi kalau misalnya di apa public network itu mending menggunakan NAT network supaya lebih supaya private ya networknya di dalam laptop kita gitu. Oke, ini kalian look. Terus ini metasploitable-nya ini udah saya run. IP-nya 192.168.19. Kita coba di sini 192.168.119. Ini yang akan jadi target kita nanti. Kita nanti akan pakai yang DVWA atau ada dua ini sih, ada DVWA atau Moodle Day ini. Saya pakai ini aja nanti. Oke, ini passwordnya, username-nya admin, password. Nah, ini yang akan jadi target kita nanti latihan. Security-nya jadi low aja. Kemudian SQL injection di sini ya. Oke, untuk penggunaannya langsung saja ini kita copy ya. Ini misalnya ini contoh yang vulnerable terhadap SQL injection adalah halaman ini. Terus kita coba submit di sini. Ini kita copy aja langsung. Penggunaan SQL map-nya langsung kita pakai SQL map. Terus targetnya. Oke. Ini biasanya ada prompt seperti ini ya. Ini akan sangat menyusahkan ya bagi kita nanti. Kalau misalnya dia nanya pertanyaannya seperti ini ya, kita langsung bisa men-skip komen confirmation question ini menggunakan comment base di sini. Di dokumentasinya ada ya. Batch, sorry, bukan base. For us, for input. Jadi dia akan menggunakan default. Oke, ini kita close dulu aja. Tambahin batch. Dia akan pakai jawaban yang default. Jadi bisa kita jalanin langsung, kita tinggal. Ya, di sini ada error ya. Test parameter did not appear to be injectable gitu. Karena apa? Di sini sebenarnya dia minta kayak session ID ya, karena untuk mencapai si page-nya ini dia harus login dulu kan. Nah, untuk login dulu dia butuh session ID. Jadi untuk metode loginnya itu bisa kadang-kadang web application itu ada yang pakai session ID, ada yang pakai bearer token, ada yang pakai simple username password dan lain sebagainya. Nah, kebetulan kalau di sini kita lihat ya, di sini dia menggunakan session cookies ya. Session cookies. Nanti kita copy aja di sini. Session cookies. Nah ini kita copy supaya sessionnya dia authenticated gitu. Copy value. Di sini nah ini ya, ada cookie, nanti kita tambahin.
lagi. Oke, ini ketemu ya vulnerability-nya. Jadi SQL injection jadi dia SQL injection-nya type-nya ada boolean base, terus di sini ketemu juga yang union base gitu. Ini berarti ID ini vulnerable, parameter ID ini. Parameter ini vulnerable. Oke, kemudian kita bisa mendapatkan beberapa informasi yang menarik ya di sini. Kita coba lihat lagi ininya, wikinya, enumeration di sini. Nah, di sini ada yang menarik ya. Misalnya kita bisa enumerate table. Jadi kita nanti bisa tahu di dalam menggunakan vulnerability yang tadi kita dapat, kita bisa mengeluarkan beberapa informasi yang seperti ini. Contohnya misal table ya. Kita coba dulu, tinggal tambahin aja table. Nah, di sini keluar ya tabelnya. Ada banyak table, ternyata dia juga database-nya nggak cuma satu ya. Ada database information schema, terus DVWA, terus MySQL, WASP10, TikiWiki, dan banyak ya yang lain. Oke, untuk enumerate table. Kemudian kita lihat lagi di sini ya. Coba ada apa lagi yang menarik? Kita bisa DAM ya kalau nggak salah ya. DAM database table entries itu kita bisa lihat datanya. Atau mungkin kita execute query ya. Execute query juga bisa nanti. SQL query. Nah, ini ada nih. Kita coba dulu untuk DAM data salah satu table ya di sini ya. Nah, untuk ngedam ini kita harus define dulu database-nya apa dan tabelnya apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat hasilnya tadi, misal kita tertarik dengan ini user nih, DVWA user, berarti database-nya DVWA terus tabelnya users. Table sini kita ganti dengan D users, kemudian DAM. Oke, di sini kelihatan ya tabelnya udah ke DAM. Kemudian kita juga bisa execute SQL query pakai standar query select aja ya, menggunakan command SQL query, misalnya select from ya. Oke, selanjutnya yang nggak kalah menarik, kita juga bisa melewatkan request scanner ini ke proxy. Jadi di sini saya ada Burp Suite, terus di Burp Suite itu dia ada proxy ya, ada mekanisme proxying. Jadi contohnya kita tes aja dulu. Jadi kita bisa melewatkan request
ke proxy ini. Defaultnya proxy di Burp Suite ini portnya di 8080. Kita bisa lewatkan proxy di browser kita di sini. Misalnya setting proxy. Ini kita arahkan ke localhost karena ini satu mesin ya di Burp Suite-nya ini jalan di mesin yang ini juga, jadi localhost saja langsung ini 8080. Klik OK. Terus ini kita refresh ya. Misal klik apa itu. Nah, dia lewat sini proxy, lewat proxy Burp Suite. Tadi SQL injection misalnya ya, SQL injection. Oke, dia ada sini. Gitu. Tapi kita bisa menggunakan si SQL Map Scanner ini, kita bisa lewatkan ke proxy Burp Suite. Kita clear dulu aja di sini ya, clear historinya. Kita lihat kalau misalnya kita lewatkan ke sini ya. Lihat proxy minus proxy localhost http 8080. Coba. Ini kebetulan cuma satu ya requestnya dia. Seperti itu. Oke, kemudian ini scanner yang kita lakukan tadi ini semuanya itu masih menggunakan level dan risk yang default gitu. Jadi di sini kalau kita lihat di dokumentasinya itu dia ada opsi level sama risk. Nah, semakin tinggi levelnya itu semakin komprehensif untuk tesnya dan semakin lama. Kemudian untuk risk ini semakin tinggi, dia risk terhadap database-nya itu semakin gede juga. Jadi bisa merusak database itu sendiri. Kalau misalnya ini aplikasi kita sendiri dan cuman untuk keperluan belajar nggak apa-apa, kita pakai risk yang tinggi nggak masalah. Cuman nanti kalau misalnya kita di klien untuk penetration test, kita harus mendapat persetujuan dulu tuh dari klien yang akan kita pentest apakah database itu recreatable atau intinya itu application servernya itu nggak terlalu masalah kalau misalnya database-nya itu dirusak gitu ya. Biasanya itu kalau di environment UIT atau SIT, tapi kalau misalnya di environment dev di environment production mending jangan dilakukan ini yang risknya 3. Secara default kalau kita nggak define level dan risk, dia defaultnya 1 untuk level dan risk. Kalau level itu sampai 5, kalau misalnya risk itu sampai 3 gitu. Cuman kalau misalnya kita levelnya itu 5 itu biasanya lama sekali, tapi dia lebih komprehensif. Biasanya kalau kita nggak nemu menggunakan default 1 ini, kita bisa naikkan ke level yang lebih tinggi gitu. Misalnya kita coba di sini ya nggak apa-apa, pakai proxy aja nggak apa-apa. Ini levelnya 5 mentok ya, sama risknya 3 mentok ini. Sorry, ada yang salah nih. Harusnya kayaknya nggak pakai sama dengan level 5 risknya 3.
Ya, kita coba ya lagi. Ini dilewatkan ke proxy, kita sambil coba lihat di sini banyak sekali ya. Ini lebih ke komprehensif tesnya, dan lebih banyak yang dicoba sama dia, trialnya, requestnya. Ini di sini. Kalau kita lihat di history proxy-nya itu dia banyak ya yang dicoba sama dia, lebih komprehensif. Dan kalau sudah nemu ya udah dia stop. Biasanya kalau vulnerability yang agak sulit gitu ya, dia akan lama sekali dicoba semuanya sampai ketemu. Oke, mungkin itu. Terima kasih.